9. Di sini aku diamanahin sama Andi sama Bintang buat megang divisi ekstra kampus ini. Boleh di next. Di ekstra kampus sendiri aku nggak kerja sendiri. Di sini dibantu sama yang lain juga. Ada Ciko, Una, Kevin, Vivin, Zulfan, Faiza, Saprat, sama Devita. Boleh next. Divisi ekstra kampus merupakan divisi di bawah Departemen Eksternal yang berperan untuk menjaga, menjalin, dan menciptakan hubungan baik dengan pihak yang berada di luar kampus, khususnya Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB atau IATL, lalu ada himpunan dari kampus lain, lalu ada organisasi berbasis lingkungan, dan Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia atau IMTLI. Divisi ekstra kampus ingin membawa HMTL ITB lebih aktif di luar kampus. Dengan HMTL ITB aktif di luar kampus, diharapkan dapat mengenalkan HMTL ITB ke ranah yang lebih luas. Boleh, next. Ini ada objektif divisinya. Objektif divisi di sini ada 3. Yang pertama ada menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pihak yang berada di luar ITB. Lalu ada menciptakan dan mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak yang berada di luar ITB dan menyalurkan informasi yang berasal dari luar ITB. Boleh di next. Selanjutnya ada tabel OKR-nya. Di sini objektif bidangnya cuma 1. Lalu untuk objektif divisi ini ada 3. Itu yang pertama itu ada menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pihak yang berada di luar ITB. Lalu untuk key result-nya 90% kegiatan IMTI dihadiri oleh perwakilan HMTL ITB dan 100% undangan dari lembaga di luar ITB yang sesuai dengan SOP akan ditindaklanjuti. Boleh next. Lalu selanjutnya ada tersalurkannya 100% data fresh graduate HMTL ITB ke IATL. Lalu ada terjadi interaksi antara HMTL ITB dengan IATL secara formal minimal 5 kali dalam periode kepengurusan. Next. Lalu yang kedua ada menciptakan dan mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak yang berada di luar ITB. Strateginya itu terlaksananya kolaborasi dengan himpunan mahasiswa atau organisasi lainnya dari luar ITB minimal 3 kali dalam periode kepengurusan. Lalu ada terlaksananya kunjungan antar himpunan mahasiswa di luar kampus ITB minimal 5 kali selama periode kepengurusan. Boleh di next. Yang terakhir ada menjadi jembatan informasi bagi HMTL ITB dengan pihak yang berada di luar ITB. Untuk key result-nya ada tersalurkannya 100% informasi baik yang berasal dari luar maupun dari dalam ITB yang sesuai dengan SOP dan tersampaikannya database yang dimiliki IATL kepada calon fresh graduate. Boleh di next. Buat mencapai key result tadi ada strateginya. Yang pertama itu ada IMTLI. IMTLI itu ya kayak tahun-tahun sebelumnya menghadiri kegiatan IMTLI yang wajib diikuti oleh HMTL ITB sebagaimana mestinya anggota IMTLI. Untuk sasarannya ada delegasi HMTL ITB itu saya sendiri. Lalu ada responsibelnya ada divisi ekstra kampus, supportnya nggak ada. Untuk informatnya ada delegasi HMTL ITB dan IMTLI. Pada yang strategi yang ini akan menjawab key result nomor 1. Untuk kebutuhan SDM-nya cuma ada 2. Dan untuk lini masa sepanjang kepengurusan BPHMTL ITB 2022-2023. Dan untuk anggaran, untuk yang offline itu 7.400.000 dan untuk yang hybrid itu 100.000. Lalu untuk rencana pengukurannya ada di logbook eksternal. Boleh di next. Selanjutnya ada database IATL. Database IATL akan diberikan kepada calon wisudawan agar mempermudah dalam menghubungi IATL dan juga membantu IATL dalam melengkapi database wisudawan yang bertujuan untuk membantu IATL dalam mencari wisudawan baru atau fresh graduate, sehingga hubungan antara HMTL ITB dan IATL dapat terjalin dengan baik. Untuk sasarannya semua anggota HMTL ITB khususnya calon wisudawan atau yang fresh graduate. Responsibelnya ekstra kampus, supportnya ada divisi MSDA dan panitia wisuda HMTL ITB, dan informernya anggota HMTL ITB khususnya calon wisudawan. Untuk strategi yang ini akan menjawab key result nomor 3 dan key result nomor 8. Kebutuhan SDM-nya cuma butuh 2 orang, dan untuk anggarannya semuanya 0. Boleh di next. Lalu strategi selanjutnya ada the invitation, yaitu menghadiri kegiatan yang mengundang HMTL ITB secara resmi dan yang sesuai SOP dari lembaga di luar ITB. Sasarannya BP HMTL ITB, responsibelnya ekstra kampus, supportnya BP HMTL ITB, dan informernya BP HMTL ITB.
Strategi ini menjawab key result nomor 2. Untuk kebutuhan SDM-nya hanya butuh 2, dan untuk anggarannya untuk yang offline dan hybrid ini sama-sama 60.000. Boleh di next. Yang selanjutnya ada Excom Transmission, yaitu menjadi penghubung bagi HMTL ITB dengan lembaga yang berada di luar ITB. Penghubung berfungsi untuk menyampaikan segala bentuk informasi di antara kedua belah pihak. Contohnya ada di sebelah kiri itu. Untuk sasarannya semua anggota HMTL ITB dan organisasi di luar ITB, lalu responsibelnya ekstra kampus, supportnya dari nggak ada, informernya semua anggota HMTL ITB, dan strategi ini akan menjawab key result nomor 7. Kebutuhan SDM-nya hanya butuh 2 orang, lalu untuk anggarannya 0 rupiah. Boleh di next. Selanjutnya ada strategi meet and greet. Meet and greet ini sama kayak kunjungan. Menerima dan mengadakan kunjungan dengan himpunan mahasiswa yang berada di luar kampus ITB. Sasarannya anggota dan BP HMTL ITB dan himpunan mahasiswa di luar kampus. Responsibelnya ekstra kampus, supportnya ada BP HMTL ITB, dan informernya anggota dan BP HMTL ITB. Strategi yang ini akan menjawab key result nomor 6. Lalu kebutuhan SDM-nya butuh 3 orang, dan untuk anggarannya untuk offline itu 875 dan hybrid 375.000. Boleh di next. Selanjutnya ada silaturahmi IATL. Silaturahmi IATL ini terjalin interaksi antara anggota HMTL ITB dengan IATL seperti mengundang IATL sebagai pembicara, olahraga bersama, atau kegiatan lain yang menghadirkan anggota HMTL ITB dan beberapa anggota IATL. Sasarannya semua anggota HMTL ITB dan IATL juga. Responsibelnya ekstra kampus, supportnya semua BP HMTL ITB, dan informernya untuk semua anggota HMTL ITB. Lalu untuk strategi ini akan menjawab key result nomor 4. Kebutuhan SDM-nya hanya 2 orang, dan untuk anggarannya untuk yang offline itu 275 dan hybrid 225.000. Boleh di next. Yang terakhir ini ada kolaborasi asik atau kolaps. Ini melakukan kolaborasi antara pihak HMTL ITB dengan organisasi di luar ITB dengan melibatkan anggota HMTL ITB. Untuk sasarannya semua anggota HMTL ITB dan organisasi di luar ITB. Responsibelnya ekstra kampus, supportnya semua BP HMTL ITB, dan informernya semua anggota HMTL ITB dan organisasi di luar ITB. Strategi kolaps ini akan menjawab key result nomor 5. Kebutuhan SDM di sini 3 orang, dan untuk anggarannya untuk offline itu 2.925 dan untuk hybrid ini 2.400. Ini bedanya cuman dikurangi jumlah masanya dibatasi. Boleh next. Sebelumnya ada tambahan dari Bintang. Oh ya, sebelum ke moderator balik, tadi aku lupa jabarin distribusi ini ya, distribusi objektifnya. Jadi kalau buat departemen eksternal sendiri itu nilai objektifnya itu 20%, kemudian buat income-nya itu 40% masing-masingnya. Terus tadi juga bisa dibaca sendiri ya di tabel OKR-nya divisi masing-masing dan departemen juga udah ada pembagian tiap key results-nya berapa persen buat menjawab si objektifnya gitu. Terus ini juga mau berterima kasih buat Jai udah bantu share screen-nya. Makasih banget Jai. Oke, balik ke moderator. Oke, nuhun pemaparannya dari Kak Bintang, Kak Rara, sama Kak Bevan. Nah, jadi untuk masa yang mau bertanya, dipersilakan boleh resen, boleh chat, boleh ngisi langsung di Slido. Seperti biasa, maksimal 25 menit dari sekarang, berarti nanti jam 9.27 tambah 5 menit, sampai 9.32, dan aku tunggu 5 menit. Boleh tanya divisi apa aja, selama masih dalam eksternal, tapi itu. Oke, dipersilakan Kak Vito. Halo, selamat malam semuanya, malam Rara, malam Bintang, malam Bevan. Suara kedengeran kan ya? Kedengeran Kak Aman. Oke. Mau nanya dong buat sebenarnya, sorry kalau gue miss, tapi kepo dengan intrakampus ya, kayak dari tadi ngomongin tentang kolaborasi sama HMJ. Itu tuh kolaborasi yang dimaksud tuh dalam bentuk apa sih? Kayak maksudnya kurang jelas gitu loh, kan kolaborasi bisa macam-macam, dan lo ngomong tentang kolaborasi ini apa yang mau lo collaborate di sini, entah bikin project ya atau acara hahihi atau main futsal gitu, boleh diperjelas nggak ya, tolong Rara, tolong ya, makasih.
Oke, dengan pertanyaan Kak Vito, boleh dijawab sama Kak Rara. So, Halo, kedengaran nggak suara? aman, Kak? Oke, sebelumnya makasih Vito pertanyaannya. Mau ngejawab, tadi pertanyaannya tuh tentang kolaborasi ya berarti? Mod. Betul, Kak. Tentang kolaborasinya, bentuknya kayak gimana kurang lebih. Oke, kalau bentuk kolaborasi ini sebenarnya macam-macam, bisa apapun. Jadi itu ada 2 jenis kolaborasi. Yang pertama itu, yang mungkin terbentuk tuh dari hasil obrolan waktu kunjungan. Nah, ini tuh bentuknya tuh bisa macam-macam, bisa mungkin dari kegiatan, kayak mungkin tahun lalu kalau ada yang tahu, tahun lalu itu Income pernah ada kolaborasi bareng sama HMT sama KMPA, di mana kita ada, menyusuri sungai gitu, di mana kita sambil ngelihat kondisi airnya kayak gimana, terus sekaligus bersih-bersih sungai juga. Nah, itu contoh kolaborasi pertama. Terus yang kedua itu tahun lalu juga, oh ya, cuma Sungai Cimanuk. Tahun lalu juga ada kolaborasi kayak cara penerapan hidup dengan less waste gitu sih. Itu juga satu bentuk kolaborasi kedua, di mana bentuknya itu kayak semacam movement atau kayak gerakan gitu antara 2 jurusan. Terus nanti kayak dilombain, di mana yang misalkan dirasa paling apa ya, paling sesuai sama value yang dibawa di kolaborasi itu nanti bakal dikasih semacam hadiah gitu. Itu salah satu bentuk kolaborasinya kalau untuk tahun ini. Mungkin ini sih kalau misalkan masih ada batasan ranah lingkungannya gitu kalau untuk kolaborasi. Kalau misalkan yang bentuknya kayak cuman hahihi kumpul-kumpul itu masuknya ke yang tadi penjalin silaturahmi gitu. Jadi itu sih yang ngebedain kolaborasi sama penjalin silaturahmi. Untuk Vito, ada yang masih mau kurang jelas atau kayak gimana? Kayaknya Kak Bintang mau nambahin gimana, Kak? Ayo boleh nambahin Enggak sih dikit kalau nggak? boleh Vito. silakan. Sorry. Oh ya, mau nambahin dikit. Jadi kolaborasinya nggak tertutup dari Income doang yang ngadain kolaborasinya. Bisa jadi intrakampus ini sebagai media buat mengantarkan kolaborasi. Misalnya ada kolaborasi antar divisi gitulah. Misalnya Income sama keilmuan mau kolaborasi bareng organisasi apa gitu. Itu bisa juga. Exam juga bisa gitu kok. Aman. Lanjut Fit. Lanjut Mut. Oke, Nun tambahannya dari Kak Bintang, dari Kak Vito, apakah ada tanggapan, Kak? Punten tadi kepotong. Oh, enggak sih sebenarnya mau ya mungkin itu bisa ditulis juga sih buat Mbak Rara ya. Soalnya kayak kita tadi sempat bingung gitu kolaborasi itu dalam bentuk apa. Dan nggak apa-apa semangat dan semoga kolaborasi yang bikin ya berdampak untuk lingkungan juga ya. Semangat. Oke, hatur nuhun inputannya dari Kak Vito. Asumsinya aman. Nah, oke, kita untuk masa handal yang mau nanya, sabi banget langsung raise hand atau chat atau nanya di Slido. Aku sambil bantu ngecek Slido juga. Sejauh ini di Slido belum ada pertanyaan untuk income dan excome. Jadi masih aku tunggu kalau nggak ada pertanyaan sampai jam 9.13. Sebelum kita lanjut ke pemaparan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan dari Anonymous di Slido. Tanya tentang, boleh dijelasin lebih lanjut nggak tentang peta kolaborasi ini? Bagaimana proses dari awal hingga outputnya nanti? Dipersilakan untuk kakak-kakak sekalian. Oke, izin menjawab ya. Mut. Terima kasih atas pertanyaan dari Slido ya tadi ya? Ya, betul, Kak. Oh ya, makasih buat yang udah nanya. Jadi peta kolaborasi ini tuh kan tadi udah dijelasin bahwa ini sebuah arahan khusus dari Andi. Mungkin buat cara membentuknya itu, jadi nanti dari Departemen Eksternal bakal menampung minat-minat dari tiap divisi. Terus juga, jadi si minat divisi ini awalnya bakal jadiin acuan awal nih buat melaksanakan si kolaborasinya. Terus dari kolaborasinya nanti bakal diamati nih, minat masa tuh sebenarnya ke kolaborasi yang seperti apa sih. Jadi itu bakal didata juga. Kemudian nanti di pertengahan kepengurusan dan juga akhir kepengurusan bakal diterjemahkan kali ya sebutannya. Jadi informasi ini bakal diterjemahkan ke dalam bentuk jenis organisasi apa yang menarik minat massa dan juga ciri-ciri dari organisasi tersebut seperti apa, sehingga bisa ketahuan tuh jenis organisasinya dan organisasi yang serupa yang bisa diajak kolaborasi ke depannya. Jadi mungkin
outputnya bakal gitu sih. Gitu Mot. Gitu juga buat penanya. Oke, makasih paparannya Rika Bintang. Oke, mungkin untuk anonim diharap terjawab ya. Oke. Nah, untuk masa yang mau bertanya, lagi-lagi aku tunggu 1 menit lagi sampai 9.15. Bisa raise hand, bisa chat, atau bisa lewat Slido yang aku cek-cek lagi. Oke, ditunggu pertanyaannya. Itu, oke, Kak Bintang Resan, sorry. Mot, boleh request nggak kira-kira? Oke, boleh. Kalau bisa dari angkatan 20-nya yang ada pertanyaan gitu ya. Soalnya kan ini bakal buat kalian juga. Jadi kalau bisa kalian bertanya, memberi saran atau masukan lah yang sesuai dengan minat kalian juga seperti apa gitu. Jadi biar kalian ngejalanin ke depannya juga lebih enakan. Gitu aja Mot. Kalau bisa ya. Siap, atur nuhun masukannya Kak Bintang. Untuk teman-teman GB, dipersilakan guys yang mau nanya. Mungkin aku extend lagi sampai 9.16, dipersilakan. Ada siapa aja nih? Lihat ada Raul, ada Imam, ada Najla, ada Zulfan, ada Winnie, banyak deh, banyak. Oh, oke, Kak Vito, dipersilakan kalau mau nanya, gimana Kak? Bintang, nggak apa-apa ya? Silakan. Apa Mas? Sebenarnya mau nanya, ini mau nanya tentang masih kurang ini sih apa ya dengan yang income ya. Ini sini ada kan ngebaca kalian tuh juga ngomong kayak tersalurkannya 100% informasi antara HMTL ITB dengan pihak luar HMTL ITB, berarti kayak misalnya HMJ atau dan lain-lain nih. Itu maksudnya itu gimana ya cara menilai, gimana cara ngitungnya ya 100% informasinya itu tersampai, kayak kalau misalnya informasi ada yang miss tuh kalian taunya gimana? Atau kayak ada misalnya di read doang gitu mereka nggak nyampe gitu tuh gimana ya? Bisa diperjelas nggak ya, Ra? Tolong. Makasih ya. Oke, nuhun pertanyaannya Kak Vito. Langsung dijawab boleh sama Kak Rara. Oke, sekali lagi makasih Vito pertanyaannya. Karena peran intrakampus itu cuma untuk menyalurkan informasi, jadi kita itu ada pendataan dari yang minta untuk disalurkan informasinya, misalkan dari HMTL ada yang minta untuk disebarkan di grup income, terdidata kayak mintanya untuk tanggal berapa, informasinya apa, terus kayak bentuknya mungkin kayak ada poster atau broadcastan doang. Ntar kalau udah disalurkan juga ada datanya kayak informasi apa aja yang udah dikasihin dan apa yang belum gitu sih. Jadi kita ngedatanya dari situ, kayak ada checklistnya sendiri. Boleh nanya nanya dikit dong. Silakan Kak. Tapi itu bisa tahu dari apa namanya kayak merekanya tuh sampai tuh ada follow up dari kalian nggak? Apa kalian cuma ngambil dari hulunya doang aja kayak yang dari bisa dikontrol HMTL doang nih. Terus kayak berarti yang kayak nanti merekanya dapat apa nggak infonya tuh kalian nge-track juga kayak ngecek juga atau gimana? Nanya aja sih Ra. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Mau jawab, mungkin di-track-nya dari ini sih, Fit. Kalau dari sebelum-sebelumnya di-track dari read informasinya gitu. Karena kan emang nggak bisa masing-masing kayak nanyain apakah dia paham informasinya, apakah dia baca atau enggak. Jadi di-track dari yang read gitu. Thank you dari Kak Rara. Apa ada tanggapan dari Kak Vito? Enggak sih, nggak apa-apa. Cuman mungkin ya itu semoga ya teliti aja. Takutnya kan kayak lo udah salurin banyak, cuman orang nggak baca kan sampai bohong kayak. Tapi ya itu semangat sih. Boleh tambahan dikit nggak Mot? Silakan Kak. Oh ya, jadi mungkin tadi yang dimaksud Vito ini ya, kalau kita dari informasi dari dalam HMTL terus disampaikan ke pihak luar ya Fit ya? Mau mastiin lagi? Iya, betul. Oh ya, jadi mungkin kan bakal ada interaksi tuh, bakal ada komunikasi antara si orang yang ingin menyampaikan informasi keluar dan si ininya kan, dengan si orang intrakampusnya misalnya informasinya dari dalam kampus nih. Jadi paling nanti bakal ada komunikasi di antara dua orang tersebut, misalnya Rara sama Vito nih. Vito mau nyampein info kegiatan apa gitulah ke pihak luar, misalnya Vito ngadain kegiatan gitu kan. Terus Rara nyampein kegiatannya
Jadi misalnya buat memastikan ketercapaian informasi itu bakal ada konfirmasi lagi ke Vito misalnya, Fit, ini orangnya udah balas gini, tanggapan dari lu gimana? Jadi paling bakal ada interaksi antara si interkampus atau ekstrakampus dengan orang yang memberikan informasinya gitu sih, Fit. Buat memastikan ketercapaiannya ya. Gitu. Makasih, Mot. Oke, thank you tanggapannya Boleh dari Kak nambahin Bintang. dikit? Oh iya, silakan Kak Rara. Ya, tadi mungkin aku jelasin kalau misalnya informasinya melalui grup income. Cuma selain itu juga ada informasi yang disalurkan dari si staff income-nya sendiri. Jadi nanti seperti yang tadi udah dijelasin juga bakal ada tracklist gimana kayak apakah staff A udah ngasih ke HMJ terkait, terus kayak apakah udah di-read, apakah udah direspon, apakah udah disalurkan lagi ke grup himpunannya masing-masing, terus juga ada tracklist gitu sih. Jadi mungkin bisa dilihat dari situ. Kalau misalkan semua himpunan udah nge-track, berarti sama aja kayak bisa dibilang udah tersalurkan informasi dari HMTL untuk keluarnya. Kayak gitu sih, Fit. Oke, nuhun tanggapannya dari Kak Rara. Oke, mungkin untuk alur pertanyaan dari Kak Vito ini udah aman ya tanggapannya dari Kak Rara sama Kak Bintang. Jadi untuk masa MTL yang lain, oke, dari Kak Risti udah resen. Silakan Kak. Halo, kenalin aku Risti, TL18. Sebenarnya aku mau ngasih saran aja sebenarnya buat income berdasarkan evaluasi dari income tahun lalu juga. Kalau apa namanya yang tadi terkait yang ditanyain Vito kolaborasi, sebenarnya pas gue baca juga sebenarnya masih sangat umum ya kolaborasi. Kalau nggak salah gue juga bilang kayaknya untuk selanjutnya dibikin batasan-batasan kolaborasinya tuh diperjelas kayak disampaikan aja, di state aja rencananya yang mau dilakuin apa, seperti apa kegiatannya, kayak gitu-gitu biar lebih clear lah, biar lebih jelas. Karena dulu kalau misalnya aku cuma pakai kolaborasi dengan batasan kayak bebas gitu, jadi itu impact-nya menurut gue ya. Gitu. Jadi mungkin bisa dibikin batasan-batasan kolaborasinya. Terus tadi kalau yang apa namanya IT bukan IT, IT bener yang. Kalau yang IT ini bagus sih, di apa? Mungkin kalian bisa bikin database yang apa up to date gitu, ada info-info apa aja gitu di antara KM sama KMTB sama HMTL, kan kalian ada grup ininya kan, grup HMJ dan organisasi di ITB. Nah itu nanti biar lebih apa ya meluas ya, bukan meluas bahasanya, biar lebih menjangkau masa HMTL, mungkin bisa di-up secara berkala gitu tiap minggunya dari rekapan database itu. Ada info-info apa aja. Itu sih paling masukan. Udah gitu aja. Terima kasih ya. Semangat. Atur nuhun Kak Iti. Untuk Kak Rara sama Kak Bintang mungkin ada tanggapan? Dipersilakan Kak. Sebelumnya makasih banget Kak Iti untuk sarannya. Nanti mungkin saran dari Kak Iti sama dari Vito juga ntar bakal dilakuin sama aku sama Bintang juga nanti bakal di state supaya lebih jelas, supaya lebih ada batasan untuk dikolaborasinya supaya nggak apa namanya supaya lebih jelas aja gitu. Terus nanti untuk yang IT juga bakal dilakuin sih Kak. Jadi makasih banyak Kak Iti. Oke, atur nuhun tanggapannya Kak Rara. Untuk dari Kak Bintang aman mungkin? Atau Aman. aman, oke. Siap. Oke, makasih banyak masukannya Kak Iti. Nah, itu tuh Kak Bintang sama Kak Bukan pada bilang yang mau nanya untuk exam dipersilakan nih. Sejauh ini belum ada kayaknya. Jadi masih ditunggu untuk masa, kalau nggak ada pertanyaan aku tunggu sampai 9.25. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, sesi Q&A ini sesi Q&A ini maksimalnya sampai jam 9.32 sebelum kita lanjut ke pemaparannya PNSDA. Jadi masih ditunggu. Tuh, kalau kata Kak Bintang di chat kepada nggak penasaran sama Intri atau gimana nih?
teman-teman. Oke, aku juga sambil coba baca-baca di Slido. Sejauh ini di Slido juga belum ada pertanyaan sih. Oke, ditunggu ya sampai 9.25. Bisa resen, bisa chat, bisa langsung ke Slido. Mungkin aku bantu. Mungkin boleh bantu send lagi ya. Aku bantu send lagi Slido-nya, bisa tenggelam di sini. Mungkin teman-teman GB juga nih ada yang mau nanya, dipersilakan banget. Oke, udah jam 9.25, jadi untuk mastiin nggak ada pertanyaan lagi untuk debt eksternal, aku hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sejauh ini berarti aku asumsiin nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa di-note juga yang ada di chat tentang kolaborasi, masuk saran ke Excel juga. Oke. Makasih banyak untuk Kak Bintang, Kak Rara, dan Kak Bevan untuk paparannya. Nah, sekarang last but not least, kita lanjut ke bidang terakhir untuk malam ini, ada bidang PMSDA. Biro PMSDA lebih tepatnya. Jadi dipersilakan untuk Kak Agatha, Kak Farul, dan Kak Petra. Silakan, Kak. Oke, tes suara aku masuk nggak ya? Agak kecil kalau di aku, Kak. Bentar. Tes kalau sekarang Masih agak kecil, tapi agak mendingan. Oke, kalau yang ini better ya? Sekarang udah aman, Oke, thank you Joel udah moderatorin. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Untuk Mas Hempel dan teman-teman kakak-kakak dari semuanya. Perkenalkan kembali, aku Agatha 153 19. Thailand itu persiapan isu itu kok. Ora ya. Apa ya? Coba. Tolong host. Sepertinya ada yang bentar, bocor audionya mungkin untuk boleh. Aman Jo, udah. Oke, aman. Thank you. Lanjut, Kak. Kenalin lagi, aku Agatha 153-9088, Amanat Hanggakara sebagai Kepala Biro Pengembangan dan Manajemen Sumber Daya Anggota BPM TLTB 2022-2023. Boleh next slide. Oke, ini kenalan aku. Next. Nah, sebenarnya ada sedikit pendahuluan sih, tapi intinya adalah kenapa HPMSD itu harus hadir gitu kan? Karena di ADART kita tuh sudah tertulis gitu loh. Kalau misalkan HMTLTB itu ya untuk berkomitmen, bertujuan untuk menciptakan manusia yang bersusila, cakap, jujur, demokratis, dan berwawasan luas. Terus yang intinya juga peka gitu loh terhadap masalah yang ada di lingkungan. Nah, oleh karena itu untuk mempersiapkan diri atau manusia ini menjadi sosok yang tersebut di atas, itu kan perlu pengembangan diri ya, soft skill. Ibaratnya apa sih yang kita dapetin dari sebuah organisasi gitu kan. Masa kita nggak ada pengembangan diri di dalam sebuah organisasi tersebut. Terus selain ada perencanaan pengembangan untuk anggota-anggota sendiri, kita juga perlu dong pencatatan kayak sejauh apa sih kita sudah berkembang, sejauh apa kita sudah mulai banyak belajar di HMTL, kita udah melalui proses apa aja. Nah, pencatatan, proses perencanaan pengembangan tersebut maupun eksekusinya, ya itulah PMSD hadir di tengah-tengah itu. Dan kalau misalkan ada quotes yang sangat-sangat kaderisasi banget dan PSDA banget, it takes a village to raise a child. Jadi untuk membesarkan seorang anak itu tuh membutuhkan satu desa. Jadi nggak bisa 1-2 orang doang untuk membesarkan seorang anak. Gitu. Next slide. Nah, selanjutnya untuk struktur biro sendiri, di sini aku bawahi 2 divisi, kepala divisi pertama PSDA, pengembangan sumber daya anggota, ada Fahrul,
dan juga ada divisi manajemen sumber daya anggota yang dikepalai oleh Klatra. Next. Nah, di sini aku punya 4 objektif biro. Pertama, menciptakan sistem yang terencana dan berkelanjutan untuk pengembangan diri anggota HMTL ITB sesuai dengan profil yang akan dicapai. Sistem yang terencana ini kayak misalkan kaderisasi awal seperti PK, itu kayak gimana, dan juga nanti pasca PK sebagai kaderisasi lanjutannya seperti apa. Rancangannya, lalu mungkin gambaran dan rencana juga, gambaran dan pembuatan yang sudah disahkan adalah dokumen GDPA, lalu juga nanti rencananya akan ada penyusunan GDK lebih lanjut dan lain sebagainya. Jadi ini lebih dipegang oleh divisi PSDA ke depannya, akan dibantu oleh divisi PSDA. Yang kedua, akan menciptakan wadah untuk pengembangan soft skill anggota HMTL ITB yang relevan dan kontekstual. Karena balik lagi seperti alasan kenapa PMSDA hadir, untuk pengembangan soft skill sendiri akan dibantu sama teman-teman dari divisi PSDA sendiri. Gitu. Yang ketiga, menciptakan pendataan terpusat mengenai kebutuhan dan potensi anggota HMTL ITB. Di sini, seperti teman-teman tahu, kita semua butuh pendataan ya. Entah itu untuk sertifikat, atau mungkin surat keterangan aktif, lalu juga pastinya penting untuk kami mengetahui sebagai sejauh apa sih teman-teman sudah berprestasi, mempunyai hal-hal yang baik di luar sana, dan baiknya akan kita apresiasi karena itu adalah sebuah hal yang harus dibanggakan apapun pencapaian yang sudah teman-teman lakukan. Atau juga nanti ketika teman-teman membutuhkan database apapun, itu akan ada di sini gitu. Database seperti untuk KP, TA, itu mungkin akan dibantu sama teman-teman akademik. Terus nanti ada database juga untuk kontak-kontak dosen, itu akan coba diupdate. Itu akan dibantu sama teman-teman dari divisi MSDA. Yang keempat, terpenuhnya kebutuhan spiritual anggota HMTL ITB. Di sini di-highlight ya, kebutuhan spiritual itu kalau misalkan teman-teman cari di KBBI, spiritual itu bukan berarti agama gitu loh. Pengertian spiritual itu lebih jauh daripada agama. Jadi kayak hal-hal yang bersifat batiniah atau rohani yang di sini digarisbawahi sebagai kondisi mental teman-teman gitu, atau kesehatan mental teman-teman. Next. Oke. Ini OKR untuk Biro PMSD sendiri. Ada 2 objektif bidang, yaitu menciptakan sistem yang terencana dan berkelanjutan untuk pengembangan diri anggota HMTL ITB sesuai dengan profil yang akan dicapai. Di sini ada key result-nya, 100% terlaksana pengontrolan rutin Biro PMSDA terhadap panitia PK secara berkala setiap 2 minggu sekali. Lalu ada terbentuk 1 dokumen grand design pengembangan anggota yang sudah disahkan juga, ini sebelum mukar. Untuk objektif yang kedua, itu terpenuhinya kebutuhan spiritual anggota HMTL ITB. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan spiritual anggota akan dibentuk sama aku sendiri. Dengan di sini ada key result-nya terciptanya fasilitas penyampaian informasi yang mendorong pemenuhan kesehatan mental sama terjalin hubungan baik dan garis miring atau kerjasama dengan stakeholder intrakampus dan ekstrakampus penunjang kesehatan mental. Jadi akan ada hubungan baik lah sama orang-orang juga untuk membantu ini. Di strateginya juga nanti akan ada namanya bercerita gitu. Next. Oke. Untuk deskripsi strategi yang pertama, grand design pengembangan anggota, teman-teman baca juga di sini, pembentukan GDPA ini ditujukan sebagai arahan dalam mencapai proses pemenuhan profil bagi anggota HMTL ITB sendiri. Lalu sasarannya pasti untuk BP, jadi nanti akan BP juga membantu memenuhi GDPA-nya juga, dan pastinya anggota HMTL ITB sendiri. Bisa teman-teman lihat juga GDPA ini sudah disahkan oleh BPA sebelum mukar kurang lebih bulan lalu. Lalu juga bisa teman-teman lihat di sini juga tidak membutuhkan anggaran. Bagi masa yang juga di sebelum mukar, kebutuhan SDM-nya tidak ada. Rencana pengukurannya sendiri adalah RA pengesahan GDPA HMTL ITB dan GDPA sudah sah. Next. Selanjutnya, apakah HMTL ITB 2022? Apakah adalah rangkaian kegiatan kaderisasi awal untuk anggota HMTL ITB 2021 yang dimulai dari anggota muda sampai akhirnya lantik menjadi anggota biasa. Nah, di sini
Kenapa peka dipegang langsung oleh Biro PMSDA? Karena aku merasa supaya kami merasa supaya jalur koordinasi antara ketua peka terhadap BP itu akan lebih dekat gitu loh. Kalau misalkan langsung dipegang di bawahku dibandingkan aku harus ke PSDA dulu, lalu Kadif PSDA nanti ke ketua peka. Selain itu di sini juga akan ada pengontrolan rutin dari Biro PMSDA terhadap panitia peka secara berkala. Lalu untuk anggarannya sendiri di 5 juta. Oke, cara pengukurannya di LPJ panitia peka dan ini akan dilaksanakan dari bulan Juni sampai Oktober. Next. Ini bercerita itu adalah suatu platform di mana anggota dapat mendapatkan informasi tentang kesehatan mental dalam bentuk yang lebih menarik, serta terdapat wadah untuk anggota bercerita atau curhat. Jadi rencananya akan ada banyak komik-komik yang entah seperti ini. Kenalan dulu biar saya ini. Jadi intinya adalah menyampaikan informasi yang mendorong pemenuhan kesehatan mental. Jadi bentuknya adalah seperti wadah informasi yang memberikan informasi mengenai pemenuhan kesehatan mental, dan nanti akan banyak bekerja sama mungkin sebagai penyambung informasi antara EPKM Kementerian Kabinet, dan juga nanti akan diusahakan untuk kita bisa kerjasama nih sama pihak-pihak luar yang akan membantu kita konseling online gitu. Untuk konseling online ini sebenarnya atau online atau offline, tapi dibantu sama teman-teman yang sebenarnya bukan psikolog sih ya, tapi memang adalah organisasi yang emang fokus ke bidang kesehatan mental gitu. Dan ini pernah dilakukan di kepengurusannya Bunda Kabeta, dan harapannya bisa terjadi lagi nih di kepengurusan ini. Seperti itu. Oke, next. Ya, sekian dari aku, boleh lanjut ke Kletra. Silakan Kletra. Oke, makasih Agatha buat pemaparannya. Sekarang lanjut ke divisi MSDA. Sebelumnya kenalin lagi, sini aku Kletra Alazahira, 153-1962. Di sini diamanahi sebagai Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Anggota atau MSDA. Boleh di next. Oke, di sini aku ditemenin sama 4 staf-staf MSDA, ada Imam, Howard, Putri, sama Ibnu. Boleh di next. Oke, jadi pendahuluan dikit. Jadi MSDA atau Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan divisi yang melakukan pengelolaan sumber daya manusia melalui pembaruan data serta pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian profil. MSDA dibutuhkan untuk mengawasi dan meninjau performa anggota HMTL agar dapat memenuhi tujuan HMTL. Jadi yang aku highlight di sini melalui pembaruan data dan evaluasi terhadap ketercapaian profil. Jadi bakal fokus ke 2 itu. Mulai di next. Ini ada struktur divisinya. Ada aku sebagai kepala divisi dan 4 orang staf-stafnya. Di sini objektif divisinya ada 5. Yang pertama membuat sistem penilaian profil setiap anggota HMTL ITB. Profilnya yang kemarin udah disahin di GDPA, lalu dipublikasikannya hasil penilaian profil minimal 3 kali dalam masa pengurusan, lalu melakukan pendataan penilaian kinerja anggota HMTL setiap 1 bulan selama 1 masa pengurusan, melakukan pendataan database dan biodata anggota HMTL untuk menunjang keperluan berhimpun di HMTL, dan melakukan pengolahan data statistik terkait perkembangan dan ketertarikan anggota HMTL. Datanya dari kehadiran anggota HMTL dalam rapat dan proker bidang. Mulai di next. Ini untuk OKR-nya. Jadi objektif bidang yang dijawab di divisi MSDA ini ada objektif bidang yang menciptakan sistem terencana untuk pengembangan diri anggota HMTL. Dijawabnya dengan membuat sistem penilaian profil dan mempublikasikan hasil penilaian profilnya. Dan pendataan penilaian kinerja anggota. Di sini strateginya ada masing-masing 1 penilaian profil yang dipublikasikan hasil penilaian profil itu rapor HMTL, dan yang terdatanya penilaian kinerja itu
penilaian kinerja divisi. Sini ada timeline-nya sepanjang kepengurusan. Yang rapor HMTL rencananya bakal nanti detailnya nanti aja. Terus objektif bidang kedua yang dijawab itu yang menciptakan pendataan terpusat mengenai kebutuhan dan potensi anggota MTL. Dijawabnya dengan objektif divisi yang keempat dan kelima, melakukan pendataan database dan pengolahan data statistik. Dan strateginya itu masing-masing satu, tadi database HMTL dan absensi dan masa. Buat detailnya mungkin nanti di penjabaran masing-masing strategi. Boleh di next. Oke, ini sebenarnya Fungkar yang ini itu nggak menjawab langsung dari objektif divisi, objektif bidang, dan nggak ada di objektif divisi, tapi tetap masuk ke strategi karena ini salah satu Fungkar yang harus dilaksanakan oleh MSDA. Fungkar ini staffing atau penempatan sumber daya anggota ke setiap divisi yang ada di BP HMTL. Lalu sasarannya untuk teknik lingkungan angkatan 19 dan 20 untuk staffing badan pengurus dan teknik lingkungan angkatan 21 buat staffing magang. Terus buat timeline-nya kemarin staffing anggota sudah berlangsung dari tanggal 10 sampai 21 Mei dan staffing magang nanti akan dilaksanakan setelah pekan. Boleh di next. Ini visualisasi kemarin aja untuk staffing-nya kayak gimana. Boleh di next. Lalu yang kedua ada assessment profil atau penilaian profil, yaitu pembuatan sistem penilaian profil sesuai dengan GDPA HMTL ITB untuk setiap anggota HMTL ITB agar bisa mengevaluasi diri sendiri dan agar dari BP bisa mengevaluasi upaya pengumuman profilnya juga. Responsibelnya MSDA dan hubungan dengan divisi lainnya PSDA. Job key result yang tadi yang key result 1, kebutuhan SDM-nya 1 orang. Lalu rencana pengukurannya dengan adanya sheet framework penilaian profil. Boleh di next. Ini sedikit cuplikan buat framework penilaian profil yang udah dibuat. Ini untuk profil yang mampu mengembangkan sikap yang dialogis dan apresiatif. Jadi untuk framework penilaian ini, jadi bakal dinilai dari ada dari proker dan ada dari hasil kinerja di dalam divisinya. Untuk penilaian gimana nanti kinerja di divisinya nanti ada di Fungkar selanjutnya. Sini nanti masing-masing ada bobotnya, lalu ada penilaiannya kayak gimana. Boleh di next. Lalu strategi selanjutnya ada penilaian kinerja divisi. Ini penilaian kinerja untuk seluruh sumber daya anggota di badan kelengkapan. Metodenya bisa Google Sheet atau Google Form yang bakal jadi salah satu penilaian ketercapaian profil tadi. Supportnya seluruh divisi di maaf ini harusnya bukan BP tapi badan kelengkapan. Lalu informnya anggota aktif HMTL. Key result-nya menjawab key result yang ini terdata penilaian kinerja. Rencana pengukurannya dengan adanya laporan kinerja seluruh divisi di BP HMTL tiap bulannya, selama 1 masa pengurusan. Boleh di next. Nah ini kira-kira untuk laporannya kayak gini. Jadi ada beberapa aspek-aspek yang dinilai dan masing-masing aspeknya itu ada menjawab profil yang mana. Jadi ini tanggung jawab profil tingkat 2 berkarya, terus yang inovatif profil tingkat 2. Jadi masing-masing menjawab ada menjawab profilnya. Ini buat yang bendahara. Jadi nanti bakal diisi sama kadifnya. Boleh di next. Nah ini buat indikator buat untuk memudahkan kadifnya aja dalam menilai. Jadi penilaiannya itu dalam rentang 1 sampai 4 dan bisa dinilai bilangan bulat, bisa juga dinilai dengan bilangan desimal biar lebih rinci. Ini jadi kalau misalnya 1, kalau misalnya apa, nanti kalau misalnya 2, misalnya indikatornya apa sampai 4. Boleh next. Lalu strategi selanjutnya ada absensi dan flow massa, flow anggota.
deskripsinya, jadi ini dari divisi MSD bakal mengabsen kehadiran anggota sebagai bukti kehadiran dalam program kerja yang dilaksanakan BPHMTL. Datanya ini bakal jadi salah satu aspek penilaian profil dan juga bakal dilakukan pengolahan data untuk mengetahui minat anggota HMTL terhadap program kerja. Jadi bisa dievaluasi untuk BPHMTL ke depannya, upaya strategi kayak gimana. Rencana pengukurannya terdapat hasil publikasi data statistik di grup lain HMTL ITB. Boleh di next. Lalu strategi selanjutnya ada database HMTL. Kunker ini jadi penghimpunan data terkait anggota HMTL untuk menjadi penunjang kebutuhan anggota HMTL, menjawab key result yang terbentuknya sistem integrated open database yang dapat diakses anggota, dan rencana pengukurannya dari adanya tautan atau link database HMTL yang dapat diakses massa. Boleh di next. Ini untuk sedikit database yang melanjutin dari tahun lalu sih kebanyakan, tapi untuk rencananya yang bakal ditambahin tuh bakal ada database Jahim tapi belum dibuat. Jadi ada database angkatan, database alumni, database komunitas, kontak dosen, KP, PTLTA, sama foto Jahim. Boleh di next. Oke, selanjutnya strategi yang terakhir ini rapor HMTL. Jadi ini pemantauan evaluasi melalui rekapan nilai untuk memberikan informasi terkait pemenuhan profil anggota, sehingga anggota HMTL dapat mengetahui perkembangannya dan mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, ini tuh menjawab key result yang tadi mendapat rapor minimal, harusnya 3 kali, ini belum diganti, minimal 3 kali dalam masa pengurusan. Timeline-nya rencananya di bulan Oktober, Januari, dan Maret. Kenapa Oktober ini rencananya mau 3 bulan sekali, tapi kalau misalnya di Desember tuh, akhir bulan Desember tuh bakal udah liburan, jadi masa nggak bakal fokus fokusnya nggak bakal ke HMTL, jadi aku taruhnya di Januari. Terus rencana pengukurannya dibagikan hasil rapot pada 100% anggota aktif via line. Oke, boleh di next. Ini untuk SOP penilaian kinerja divisi. Jadi penilaian kinerjanya bakal dilakukan oleh kepala divisi tiap bulannya. Bisa dibaca aja. Oke, terima kasih. Boleh lanjut. Lanjut ke Fahrul. Oke, selamat malam teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Perkenalkan lagi, aku Fahrul 153-19077 Amreta Anggakara sebagai Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Anggota. Boleh. Nah, di sini aku nggak sendirian. Aku dibantu sama Narendra, Zaidan, Bani, sama Davin. Nah, selanjutnya ini ada struktur divisi dari PSDA. Struktur divisinya itu ada kepala divisi PSDA mengatasi staf divisi PSDA. Nah, buat garis lurusnya itu ada jalur komandonya, terus ada garis putus-putusnya itu jalur koordinasi. Jadi kepala divisi itu nggak hanya memberikan arahan atau komando, tapi tetap berkoordinasi satu sama lain dengan staf divisi. Nah, selanjutnya itu ada pendahuluan. Cikal bakal adanya divisi ini tuh yang pertama misi Ketua Himpunan HMTL ITB 2022-2023 yaitu memaksimalkan HMTL ITB sebagai wadah aktualisasi anggota HMTL ITB. Nah, habis itu yang kedua yang kita semua tahu Anggaran Dasar HMTL ITB bab 2 pasal 7 ayat 1 yang menghimpun segenap mahasiswa Teknik Lingkungan ITB untuk bersama-sama membina diri dalam menyatakan potensi maupun aspirasi yang ada sebagai unsur penggerak dalam pengabdian di segala bidang. Terus yang ketiga, suatu hal yang penting juga, keberadaan sumber daya manusia itu dalam suatu organisasi
merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Jadi sewajarnya kita sebagai organisasi tetap mengembangkan anggotanya. Nah, selanjutnya ada objektif divisi. Yang pertama, mengawasi dan mengatur keberjalanan sistem kaderisasi awal yang terstruktur dan terprogram. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan sistem kaderisasi lanjutan yang terstruktur dan terprogram. Yang ketiga, membuat sistem evaluasi diri setiap anggota. Dan yang keempat, menyusun dan melaksanakan pemenuhan soft skill agar tercapai kondisi sarjana teknik lingkungan yang siap terjun ke masyarakat. Lanjut. Nah, selanjutnya ada OKR dari divisi PSDA. Yang pertama itu dari objektif divisi ada 3 key result. Key result yang pertama, pengontrolan rutin Biro PMSDA terhadap panitia pelaksana kaderisasi awal secara berkala secara 2 minggu sekali. Dan yang kedua, terpenuhinya 100% profil terkait fase orientasi lembaga. Yang ketiga, 100% calon anggota HMTL ITB mengetahui dan memahami pengetahuan dasar organisasi HMTL ITB. Nah, buat key result yang pertama itu strateginya itu pengontrolan panitia peka. Jadi aku sama Agatha bakal ada pengontrolan langsung untuk ring 1, ring 2 peka. Sejauh apa progresnya, apakah ada evaluasi atau ada kendala-kendala buat keberjalanan peka. Terus buat objektif divisi yang kedua, yang pertama key result-nya itu merumuskan dokumen standar yang menjadi acuan sistem kaderisasi di HMTL ITB. Itu langsung strateginya perumusan oleh divisi PSDA. Nah, habis itu yang key result yang kedua, 100% BP HMTL ITB 2022-2023 memiliki strategi pengembangan anggota sesuai perannya yang ada di GDPA. Yang ketiga, 100% strategi pengembangan anggota dievaluasi secara berkala 1 bulan sekali. Nah, buat key result yang kelima dan yang keenam ini langsung strateginya itu diadakan audit profil. Jadi bakal ada titipan profil yang dikasih tahu ke divisi-divisi terkait, bakal dievaluasi secara 1 bulan sekali. Terus untuk key result yang ketujuh, terpenuhinya profil anggota HMTL ITB terkait jenjang kaderisasi fase berkarya, berkegiatan aktif, eksekutif, penentu kebijakan, penjaga nilai, dan persiapan alumni. Nah, strateginya itu audit profil, SPP, LKO, terus sama Green Day. Yang untuk objektif divisi ketiga, membuat sistem evaluasi pengembangan diri setiap anggota. Key result-nya terdapat mekanisme evaluasi tindak lanjut terhadap perkembangan anggota melalui rapor HMTL ITB sebanyak 3 kali. Itu strateginya evaluasi rapor. Terus untuk objektif yang terakhir, bakal ada 2 key result. Key result yang pertama, membentuk wadah pengembangan diri mengenai soft skill. Terus dan yang terakhir, masa yang mengikuti kegiatan 100% akan diukur pemahamannya tentang soft skill yang telah diberikan. Nah, itu strateginya bakal diadain suatu acaranya itu HSY, HMTL Soft Skill Academy. Lanjut. Nah, untuk deskripsi strategi yang pertama itu peka itu ya kita semua tahu kayak rangkaian acara kegiatan kaderisasi untuk calon anggota HMTL ITB. Setelah dia jadi anggota muda, baru dia bisa menjadi anggota biasa. Nah, untuk sasarannya yang pasti anggota HMTL ITB dan Teknik Lingkungan Angkatan 2021, responsibelnya Biro PMSDA, terus supportnya seluruh departemen, informnya anggota HMTL ITB dan Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Key result-nya itu yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ini masanya sekitar bulan Juni sampai Oktober 2022. Anggarannya 5 juta, terus rencana pengukurannya ada 2 pengukuran untuk panitia, LPJ panitia peka, terus untuk peserta rapor peka. Lanjut. Nah, selanjutnya ada audit profil. Audit profil ini kayak pengawasan dan evaluasi yang dilakukan divisi PSDA terhadap profil-profil yang dititipin nih untuk divisi-divisi terkait. Terus strategi ini tuh untuk menjadi cara agar dapat mengetahui ketercapaian profil yang telah dititipkan. Sasarannya semua divisi kepengurusan BP HMTL ITB 2022-2023. Responsibelnya divisi PSDA, supportnya seluruh departemen, terus informnya ke anggota aktif HMTL ITB. Menjawab key result yang ketiga, yang kelima dan yang keenam. Kebutuhan SDM-nya 4 orang,
terus sepanjang kepengurusan, anggarannya nggak ada, rencana pengukurannya Google Form, dan pendataan evaluasi profil. Nah, selanjutnya SPP. SPP itu kayak sekolah pasca terus sekolah pasca itu kayak acara berupa pencerdasan terkait materi-materi dan pengetahuan dasar organisasi HMTL ITB. Anggota biasa yang baru dilantik mampu mengenal dan memahami HMTL ITB sebagai suatu organisasi kemahasiswaan. Jadi SPP ini tuh wajib diikuti oleh anggota biasa yang baru dilantik sebagai anggota baru HMTL ITB. Terus sasarannya itu anggota baru HMTL ITB, responsibelnya divisi PSDA, supportnya semua divisi kepengurusan, informnya ke anggota baru HMTL ITB. Strategi ini tuh untuk menjawab key result yang nomor 7, terpenuhinya profil anggota HMTL ITB terkait jenjang kaderisasi yang lanjut. Terus lini masanya yang pasti setelah PK yaitu dari Oktober 2022 sampai Februari 2023. Anggarannya nggak ada, rencana pengukurannya Google Form dan rapor. Nah, habis itu ada LKO, latihan kepemimpinan organisasi. LKO itu kayak menunjang pengetahuan kepemimpinan, merupakan bekal seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan suatu organisasi. Nah, makanya dari itu bakal diadain nih LKO. LKO itu untuk memberikan bekal kepada anggota HMTL ITB berupa materi penunjang kepemimpinan dengan fokus khusus agar memiliki gambaran saat menjadi badan eksekutif HMTL ITB. Sasarannya kepada anggota aktif HMTL ITB, responsibelnya divisi PSDA. Nah, untuk LKO sendiri tuh kan bakal ada kayak games-games gitu, jadi bakal dibantu sama kekeluargaan apresiasi sama seluruh departemen. Terus informnya ke anggota aktif HMTL ITB. Key result-nya menjawab key result nomor 7, lini masanya dari Juni 2000, lini masanya ini lupa diganti ya, ini tuh sekitar Februari atau Maret 2023. Terus anggarannya 300.000, rencana pengukurannya kehadiran LKO, post-test, dan rapor MTL. Nah, terus ini suatu yang baru juga di pengurusan tahun ini, Green Day. Green Day itu kayak hari yang ditetapkan untuk anggota HMTL ITB menggunakan jaket himpunan ketika sedang beraktivitas di area kampus. Jadi sesuai dengan objektif ini, yaitu untuk menyusun dan melaksanakan sistem kaderisasi lanjutan anggota HMTL ITB dan nilai-nilai Badan Pengurus HMTL ITB 2022-2023. Strategi ini juga tuh dapat menumbuhkan rasa bangga dan memiliki terhadap himpunan ini, serta untuk meningkatkan kekeluargaan anggota HMTL ITB. Sasarannya anggota aktif HMTL ITB, responsibelnya divisi PSDA, supportnya seluruh departemen, informnya ke anggota aktif HMTL ITB. Nah, untuk strategi ini bakal menjawab key result yang nomor 7, kebutuhan SDM-nya 4 orang, bakal diadain sepanjang kepengurusan setiap hari Rabu. Terus anggarannya nggak ada, rencana pengukurannya tuh terdapat pensusanaan Green Day dan disebarkan informasi ke masing-masing angkatan. Jadi setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu untuk menggunakan jaket himpunan HMTL ITB. Nah, tambahan juga untuk rencana pengukurannya bakal ada sistem dokumentasi juga. Nah, selanjutnya ada evaluasi raport. Evaluasi raport itu kayak suatu tindak lanjut bagi profil yang belum tercapai. Jadi strategi ini juga memberikan wadah pada anggota untuk memberikan masukan, tanggapan, dan pembimbingan terhadap profil yang belum tercapai. Nah, sasarannya anggota aktif HMTL ITB, responsibelnya divisi PSDA, dibantu sama MSDA, terus informnya ke anggota aktif HMTL ITB. Untuk evaluasi rapor ini menjawab key result nomor 8, kebutuhan SDM-nya 4 orang, lini masanya sepanjang kepengurusan, anggarannya nggak ada, terus rencana pengukurannya feedback dari rapor HMTL ITB. Nah, terus yang ketujuh ada ASY atau HMTL Soft Skill Academy. ASY itu kayak sebuah seminar yang akan dirancang secara berkala bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai materi-materi soft skill yang relevan di HMTL ITB. Acara ini akan dibuat secara berkala, mengundang pembicara, dan dibuat hadiah menarik bagi yang mengikuti acara. Untuk sasarannya, anggota aktif HMTL ITB, responsibelnya divisi PSDA, kekeluargaan dan apresiasi, supportnya seluruh departemen, terus informnya ke anggota HMTL ITB dan teknik lingkungan angkatan 2021.
Terus dari strategi ini bakal menjawab key result nomor 9 dan 10. Kebutuhan SDM-nya 4 orang, lini masanya dari Juni sampai lini masanya ini lupa diganti juga dari Agustus sampai Maret 2023. Anggarannya sekitar 750.000. Rencana pengukurannya G-Form evaluasi dari HSY. Sekian dari PSDA, terima kasih. Oke, mungkin sebelum masuk ke Q&A, Kak Agatha mau nambahin atau udah aman, Kak? Aman. Lanjut dulu ke Q&A dulu. Oke, jadi makasih untuk Kak Agatha, Kak Kletra, dan Kak Farul untuk pemaparannya dari Biro PMSDA. Nah, jadi kita buka sesi Q&A sampai jam 10.25, tapi untuk yang nanti pertanyaannya nggak terjawab, nggak masalah, setelah itu masih ada sesi bebas. Nah, jadi kalau aku lihat sejauh ini untuk PMSDA di Slido udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Jadi aku tunggu, mungkin aku tunggu 1 menit dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan Slido. Jadi buat masa MTL, banyak yang cinta PMSDA. Oke. Nah, jadi yang sebelum aku lanjut ke pertanyaan Slido, mungkin aku tunggu 1 menit dulu sampai jam 10:01 untuk yang mau bertanya secara langsung untuk raise hand atau chat. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido. Oke. Ditunggu masa sekalian. Untuk yang Slido, sistemnya kita tanya dari yang mungkin dari yang like-nya paling banyak terlebih dahulu, baru ke bawah. Oke, karena udah jam 10:01, mungkin aku bacain aja pertanyaan dari Slido. Yang pertama, untuk Biro PMSDA tentang strategi pengontrolan peka secara rutin. Itu bisa tolong dielaborasiin lagi, nggak ya, bentuk pengontrolannya gimana? Sejauh apa batasan kontribusi PMSDA? Oke, mungkin untuk Kak Agatha, Kak Farul, Kak Petra, bisa dijawab. Oke, makasih Jo. Makasih juga untuk yang udah nanya di Slido. Banyak banget ya yang nanya. Makasih loh, senang ditanya. Ini nggak sarkas, beneran. Oke, tadi nanya soal, maaf banget. Iya, salah. Oke, pas cinta. Benar. Jadi untuk pengontrolan rutin terhadap panitia peka itu bentukannya adalah jadi untuk sebelum terbentuknya ring 1, ring 2 kemarin, aku tuh pengontrolannya lebih kayak ngobrol aja sama Davin. Nah, rencananya nanti ketika memang sudah berjalan, sudah staffing ini panitia pekanya, nanti semangat tuh. Bentar, nanti bakalan kayak gini, bentukannya adalah ring 1 peka, minimal ring 1 peka itu bakalan meet sama aku dan teman-teman PMSDA yang lain gitu loh. Jadi nanti tuh supaya ngabarin gitu loh Jo, kok Jo sih, ngabarin gitu loh Anon kondisinya, evaluasi mereka selama menjalani kepanitiaan, terus juga nanti apa sih kendala-kendala mereka, apa yang sekiranya bisa kami bantu gitu loh. Jadi kalau ditanya kontribusi PMSDA sejauh apa, kami di sini fungsinya adalah membantu, mengawasi dan mengkoordinasikan. Jadi misalnya mereka butuh sesuatu, akan coba kami bantu gitu loh. Tapi solusinya dan juga eksekusi dari permasalahan tersebut ya kita kerjain bareng-bareng gitu loh. Terus jadi kami memang hanya membantu, menyediakan, mengkoordinasikan, hanya sebatas itu aja. Jadi seandainya ada yang jalannya kurang, tidak sesuai sama apa yang sudah ada di GDPA, di ART dan lain sebagainya, itu akan kami bantu luruskan lagi. Intinya sih kayak gitu.
sih. Apakah sudah menjawab? Harusnya sudah ya, karena anon. Oke. Harapan sudah menjawab. Mungkin dari Kak Farul, Kak Kletra ada tambahan atau udah aman? Dari aku paling ya itu sih, izin jawab ya Mat ya. Jadi Silakan Kak. kayak pengontrolan rutin PK itu kayak mereka ring satu bakal ada pelaporan ke PMSDA, jadi melihat nih apakah sudah sesuai sama GDPA, apakah sudah sesuai sama rencana yang kita buat. Kalau misalnya ada kendala juga PMSDA bakal usaha membantu, kalau misalnya ada saran bakal diberikan sama PMSDA. Paling kurang lebih kayak gitu. Izin nambahin dikit. Bentukan pelaporannya juga nanti aku udah ngomong untuk minta ini. Jadi kayak timeline mereka seperti apa, terus nanti juga ada kayak semacam entah progress report secara tertulis atau yang tadi aja cukup. Nanti dilihat dulu di minggu pertama. Apakah dengan pengontrolan tulisan aja udah cukup? Kalau memang kurang cukup, nanti kita minta untuk yang tertulis. Gitu. Nambahin dikit. Makasih, Jo. Oke, hatur nuhun Kak Agatha, Kak Farul. Oke, asumsinya dari Kak Kletra aman ya? Oke. Oke, makasih untuk tanggapannya dari Kak Agatha, Kak Farul, dan aku harap untuk pertanyaan ini terjawab ya untuk anonim yang merespon. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ada 3 like di Slido. Bentar nih. Buat Biro PMSDA, pemenuhan objektif terpenuhinya kebutuhan spiritual masa MTL terbatas penyediaan penyediaan wadah aja kah? Apakah bakal ada usaha pendekatan ke masanya? Oke, silakan untuk Kak Agatha. Oke, thank you Jo, dan thank you siapapun yang udah nanya. Jadi intinya adalah mungkin aku mau perjelas juga ya. Kalau nggak salah kata-kata di objektif aku itu adalah mengarahkan di mana hanya sebatas aku membantu menjembatani istilahnya, menjembatani dan juga menyediakan apa ya, informasi atau mungkin juga nanti mengarahkan gitu. Kalau untuk pendekatan ke masing-masing individualnya adalah tugasnya teman-teman internal, altaf dan teman-teman. Jadi misalkan ada laporan di mana teman-teman yang sebenarnya gini teman-teman, dari beberapa kasus yang pernah aku temuin gitu, biasanya misalkan ada yang bermasalah di akademik atau di mana salah satu akar permasalahannya juga ada di bagian kesehatan mentalnya dia. Jadi ketika nanti kita mendapat laporan, kalau misalkan ada yang bermasalah di akademik, pendekatannya akan lebih ke di approach gitu sama teman-teman dari internal dulu. Kalau memang permasalahannya mengakar ke kesehatan mental, baru bakal kita coba bantu gitu. Entah itu akan kita bantu cari, pertama sih kita ajak ngobrol dulu. Kalau memang nanti memang harus dibantu oleh tenaga medis atau gimana, nanti bakalan coba kita arahkan. Tapi untuk pendekatan secara personalnya itu di bawah ranahnya Altaf. Gitu sih. Tuh ya. Bercerita. Jadi jawabannya yang iya benar kan yang atas ya? Ini tuh yang atas ya. Oke. Sorry. Oke. Itu kan ya? Oke, sama yang mungkin yang di sebelah anonim Slido yang paling bawah itu juga masih nyambung ke pertanyaan yang atas ya. Oke, thank you Jela. Oke, makasih tanggapannya dari Kak Agatha. Semoga yang bertanya di Slido terjawab. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya masih tentang yang bagian pemenuhan kebutuhan spiritual ya. Jadi untuk PMSDA mau nanya, bercerita itu dipegang biro kan ya, correct me if I'm wrong kalau kata mereka, kata Anonymous, pertimbangannya apa dipegang biro dan bukan oleh salah satu divisi di bawah PMSDA aja? Oke, mungkin boleh dijawab untuk Kak Agatha. Oke, thank you lagi Jo, aku izin jawab ya. Jadi pemenuhan kebutuhan spiritual itu baru, istilahnya bisa dibilang cukup baru lah, karena baru dilaksanakan di kepengurusannya Kak Gifty di bawah Bunda. Nah, atau Kabeta. Jadi kenapa akhirnya dipegang oleh aku sendiri sebagai kepala biro? Tadinya ada sebuah divisi yang mirip seperti yang dipegang sama Bunda, dipegang sama Kak
apa namanya, lupa lagi tiba-tiba. Ya, kalau nggak salah. Jadi tuh Kak Brigita siapa gitu. Nah, jadi tuh divisi spiritual anggota ini sudah coba diajak beberapa ke anak 19. Aku udah buka oprek, udah buka close track juga, beberapa orang udah aku tanya, tapi rata-rata menolak gitu loh, nggak mau menjadi kepala divisi karena cukup cukup bukan cukup sangat berat sih untuk divisi ini. Bahkan ketika di angkatannya yang terdahulu itu bahkan sampai berpengaruh kepada kondisi kesehatannya si kepala divisinya sendiri gitu. Makanya di tahun ini akhirnya coba aku take over dulu sebagai kepala biro dengan catatan juga jadi bercerita ini sendiri ini ya teman-teman, nanti aku bakalan sangat-sangat dibantu sama teman-teman Medcominfo. Waktu aku udah ngobrol sama Dewa juga, untuk segala macam konten akan aku bantu bikin kontennya, tapi nanti untuk visualisasi grafisnya akan dibantu sama teman-teman Medcominfo gitu. Lalu kalau untuk hal-hal yang bersifat penyediaan informasi, penyediaan wadah ini pasti akan menyalurkan aja informasi dari EPKM karena EPKM kabinet juga udah banyak banget nih ngasih informasi, ngasih hal-hal yang emang bersifat sudah cukup lah untuk diberikan ke masa HMTL gitu. Lalu untuk ya kurang lebih sebenarnya alasannya itu bukan salah satu divisi di bawah PMSD aja. Jadi emang coba kita ubah dulu nih si pemenuhan kebutuhan spiritualnya ini dimulai dulu dari menjembatani dan memfasilitasi dulu untuk penyediaan informasinya. Nanti mungkin bisa nih dilanjutkan di kepengurusan selanjutnya atau mungkin kalau emang pengen ada divisi yang benar-benar megang lagi gitu. Paling itu dari aku sih, Jo. Thank you. Oke, thank you pisan jawabannya dari Kak Agatha, dan semoga untuk yang nanya terjawab ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita ngacu ke yang ada di notul aja kali ya. Itu untuk jawaban tanggapannya boleh dipindahin ke atas dulu. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke lebih ke divisi PSDA ya. Jadi, apa nih pertanyaannya? Buat PSDA mau nanya bedanya SPP dan LKO itu apa ya? Apa nggak bisa digabung? Oke, silakan untuk Kak Farul mungkin. Oke, aku izin menjawab ya, Mot ya. Silakan. Jadi bedanya SPP sama LKO itu, SPP itu lebih ke anggota baru HMTL ITB yang baru dilantik, itu mereka wajib mengikuti SPP. Itu kenapa? Supaya mereka ada kontrol dari BPMTL, supaya mereka lebih terikat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari SPP ini mereka bisa lebih mengenal HMTL, terus budaya-budaya HMTL seperti apa, rencana kerja HMTL itu seperti apa. Nah, kalau misalnya bedanya sama LKO itu lebih ke anggota yang bebas, bukan hanya untuk anggota baru HMTL. Bisa buat angkatan 20, bisa buat angkatan 21. Nah, tapi LKO ini lebih fokus ke eksekutif. Apa aja sih yang ada di BPHMTL, Kesekjenan itu ngapain, PMSDA itu ngapain. Jadi mereka belajar tentang hal itu. Nah, apakah kedua itu bisa digabung? Kedua itu nggak bisa digabung karena ranahnya, concernnya itu memang udah beda. Pembelajarannya juga beda, terus materinya juga beda. Paling itu sih jawaban dari aku. Makasih yang udah nanya, Anonim. Oke, atur nuhun jawabannya dari Kak Farul, dan semoga terjawab untuk yang bertanya selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang ada di sini itu, oke, buat PSDA atau MSDA mau nanya tentang tindak lanjut evaluasi rapor itu, contoh tindak lanjutnya gimana ya jika ada profil yang nggak tercapai? Apakah bakal ditindak sampai tercapai? Mungkin bisa dijawab. Siapa aja, Kak Farul, Kak Kletra, Kak Geta, dipersilakan. Aku coba menjawab ya, Jo. Silakan, Kak. Nah, jadi evaluasi rapor itu kayak gambaran tindak lanjut dari raport yang udah diberikan. Nah, terus raport yang udah diberikan itu kepada anggota, misalnya anggota protes suatu profil. Profil ini belum tercapai di raport, tapi mereka merasa udah mencapai profil ini.
Nah, mereka bisa banget lapor ke PSDA atau MSDA, kasihin kayak bukti atau yang mereka kira mereka udah tercapai kepada PSDA atau MSDA. Itu terbuka banget kepada massa. Terus di evaluasi profil ini kan kalau misalnya ada profil yang belum tercapai, bakal ada kayak pembimbingan lebih lagi gitu. Kayak evaluasi yang diberikan, mereka harus ngapain, mereka harus ngikutin ini, ataukah mereka harus ngelakuin ini. Jadi di evaluasi rapor itu bakal ada hal yang seperti itu. Kalau dari aku kayak gitu. Mungkin Kletra bisa nambahin. Silakan Kak. Udah cukup. Aku izin nambahin dikit. Silakan Kak. Oke, intinya adalah apa ya? Kami membantu menyediakan juga. Jadi nanti tuh mungkin kan bisa jadi teman-teman ngiranya kayak pemenuhan profil ini bisa dicapai dengan suatu kegiatan atau suatu tindakan gitu kan. Tapi mungkin aja itu tuh nggak sesuai sama persepsi teman-teman. Jadi nanti mungkin bantu di cross check karena apa ya? Bisa jadi ada kesalahan dari kami, bisa juga ada kesalahan bisa jadi ada kurang miskomunikasi sama teman-teman juga gitu. Nah, mungkin kalau tadi pertanyaan terakhir kurang terjawab deh. Bakal ditindak sampai tercapainya sebenarnya adalah gimana Rol? Balik lagi ke teman-temannya ya Rol. Nah, iya, ini aku langsung jawab ya, Mat ya. Jadi dari PSDA tuh yang pasti bakal memberikan masukan, terus bakal ada pembimbingan kayak pendampingan supaya orang ini tuh bakal tercapai profilnya. Tapi itu sebenarnya balik lagi ke orangnya, apakah orangnya pengen benar-benar mencapai profil itu. Kalau misalnya pengen, bakal ada pendampingan lagi dari PSDA. Jadi kayak gitu. Oke, thank you dari Kak Farul, dari Kak Agatha, Kak Kletra, kayaknya aman ya? Oke, makasih tanggapannya dari Kak Farul dan Kak Agatha. Semoga terjawab untuk penanya di Slido. Oke, lanjut ke pertanyaan kali ini buat MSDA. Jadi buat kalau kata anonim, buat MSDA mau nanya dong, boleh tahu nggak kenapa flow anggota dipublikasikannya 3 kali aja sepanjang kepengurusan? Boleh untuk Kak Kletra? Oke, makasih sebelumnya Anonim buat pertanyaannya. Untuk kenapa dipublikasikannya 3 kali, sebenarnya aku waktu bikin Fungkar ini kan tahun lalu Fungkarnya belum ada. Terakhir itu ada kalau nggak salah pas 17, jadi aku kurang kebayang juga publikasinya bakal mau berapa kali, jadi kemarin aku ngeplotnya disamain sama rapot aja sih. Iya, itu buat kenapa dipublikasikan 3 kali. Oke, thank you jawabannya dari Kak Agatha. Dari Kak Kletra. Kak Agatha mau nambahin? Aku memang susah dilupain sih, Jo. Thank you ya. Iya. Oke. Kayaknya udah aku izin nambahin dikit sih sebenarnya. Jadi karena ini cuma di flow anggota ini dipublikasiin 3 kali juga, rencananya pengen digabung juga sama database informasi yang akan dipost sama teman-teman BP atau dipost sama barengan sama yang lain gitu loh. Jadi mungkin Kletra jadi 3 kali tuh untuk mempertimbangkan itu. Tapi nanti seandainya dirasa ada urgensi untuk ngepost kayak jadi 2 bulan sekali atau sebulan sekali, itu bisa aja untuk akan bertambah gitu sejauh keberjalanan dan evaluasi di kepengurusan ini gitu sih. Jadi untuk sementara emang diplot dulu nih 3 kali untuk disesuaikan sama terbitnya rapor. Jadi rapor nanti langsung update untuk si flow anggota ini sendiri. Itu sih paling nambahin dikit aja. Makasih. Oke. Thank you tanggapannya dari Kak Kletra, Kak Agatha. Untuk pertanyaan ini, gue harap udah aman ya. Dan semoga terjawab untuk anonim di sini. Oke, kita coba. Mungkin sejauh ini di Slido, aku coba cek dulu. Sejauh ini belum ada pertanyaan lagi, jadi untuk masa yang mau bertanya, lagi-lagi
Dipersilakan. Udah ada Kak Eri. Silakan Kak Eri. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Kali lagi aku Eri ya, 153-18013. Aku mau, boleh beberapa kan ya, Jo? Dipersilakan Kak. Oke. Pertama buat Kletra ya teman-teman MSDA. Yang pertama tuh terkait sistem penilaian profil, mohon maaf kalau aku skip ya. Apakah udah disampaikan ke teman-teman masa, dan kalau misalnya belum, kapan dan bagaimana bakal menyampaikannya. Lalu pengen tahu juga di sistem penilaian tersebut, kebanyakan metode penilaiannya dengan cara apa, dan apakah lingkup MSDA tahun ini bakal menilai yang dilakukan teman-teman HMTL di luar kegiatan HMTL juga ya? Atau cuma yang di dalam HMTL? Yang pertama itu. Yang pertama aja beranak ya. Yang kedua, tadi kan rapor direncanakan untuk 3 kali ya. Sedangkan tadi aku sempat lihat stafnya cuma berempat ya, kalau nggak salah. 3 kali itu kan rapor tuh bukan untuk 5 orang, 10 orang ya, tapi untuk hampir sekitar 300-an orang lah. Nah itu apakah udah disanggupi bukan cuma antara Kabiro dan Kadifnya, tapi juga mungkin sama staf-stafnya juga, apakah sempat ditanyakan menyanggupi untuk 3 kali dalam satu kepengurusan. Lalu yang ketiga, ada rencana pemanfaatan Anmategra nggak? Mungkin waktu itu sudah sempat kita obrolin ya, tentang integrasi pendataan dari yang disediain sama kabinet. Meskipun tadi sempat aku lihat kabinetnya masih yang akar rasa. Mungkin itu sih buat Kletra. Itu aja dulu, nanti buat Farul setelah Kletra jawab. Terima kasih. Oke, hatur nuhun pertanyaannya dari Kak Eri. Mungkin silakan untuk Kak Agatha, Kak Farul, Kak Kletra, kalau mau jawab. Dari pertanyaan pertama, langsung aja mungkin. Oke, makasih Kak Eri buat pertanyaannya. Mungkin yang pertama buat sistem penilaian profil, apakah udah disampaikan ke teman-teman masa? Buat framework penilaian profil sih sebenarnya apa ya? Kami rencananya nggak bakal dipublikasiin, tapi kalau misalnya ada yang mau lihat, mungkin nanti bisa dipertimbangin buat di-share sheet-nya ke masa, tapi nanti di tiap penilaian rapot juga bakal dicantumin keterangan kayak profil yang ini dinilainya dari proker apa dan penilaiannya itu dari apa. Itu buat yang framework penilaiannya. Terus buat metode penilaiannya dengan cara apa? Jadi buat metodenya kebanyakan ngelanjutin dari tahun lalu sih. Jadi berdasarkan kehadiran, habis itu nanti apakah dia sekedar hadir atau ngomong. Terus di tahun ini aku nambahin juga untuk penilaian profil ini ada dari penilaian kinerja di divisinya. Jadi untuk teman-teman staf ini bakal dinilai sama Kadifnya untuk beberapa aspek yang nanti bakal berkontribusi ke penilaian hasil nilai profilnya. Dan dinilainya bakal direkap tiap bulan buat yang stafnya. Buat penilaian ini juga nggak cuman dari Kadif, tapi bakal ada peer-to-peer juga, dan tapi yang peer-to-peer ini karena karena kayaknya nggak kurang visible buat tiap bulan, nanti rencananya bakal tiap 3 bulan aja, jadi tiap sebelum dipublikasikannya raport. Itu buat yang penilaian profil. Oke, terus yang kedua, raport kan 3 kali. Buat yang mengenai raport, untuk fungkar raport ini udah pernah diberitahu juga ke teman-teman MSDA, dan untuk teman-teman MSDA juga belum ada inputan buat raport ini, tapi jadi asumsinya aku teman-teman staff juga menyanggupi sih. Terus gimana
gimana caranya biar rapot yang buat 300-an orang ini bisa buat 4 orang. Mungkin nanti buat tahun ini sebenarnya aku ada rencana buat bikin bikin raport yang bisa di-update-nya continuous dan diceknya nggak cuman 3 bulan itu aja, tapi itu masih rencana dan masih di masa masih ngulik-ngulik juga kayak. Jadi masa tuh bisa ngelihat nggak cuman tiap dibagikan rapot aja, tapi di tengah-tengah sebelum dibagikannya rapot, jadi sebelum rapotnya dibagiin tuh bisa ngelihat nilainya juga biar nanti masanya bisa tahu di bagian mana dia kurangnya, yang kayak gitu kira-kira. Tapi yang itu masih dalam masa perencanaan, jadi buat sekarang diplotnya 3 kali aja dulu. Terus ada rencana pemanfaatan Anmategra atau enggak? Sebenarnya kemarin tuh udah sempat coba login di Anmategra, tapi gagal gitu. Terus buat sekarang mau ngehubungin CP yang ada di Anmategranya, tapi belum sempat. Jadi itu nanti bakal dilanjutin lagi. Aku izin nambahin dikit. Iya, silakan. Oke, boleh kan aja? Silakan ya. Oke, ini boleh kan? Oke. Jadi tadi sebenarnya yang soal pemanfaatan Anmategra ya. Jadi kalau nggak salah Anmategra itu kan mendata semua bahasanya, kegiatan hal-hal yang pernah dilakukan diikuti atau dijalankan sama seseorang gitu kan di KM ITB. Nah, sebenarnya ada rencana untuk memanfaatkan itu, Kak. Ini juga bagian dari kami yang emang kayak mau coba nih, bisa nggak sih kita melihat pemenuhan profil teman-teman itu nggak cuma dari HMTL, kayak misalkan di bagian eksekutif nih, BP. Dia misalkan seseorang itu mungkin tidak BP di HMTL, tapi dia BP di tempat lain, bahkan mungkin menjadi ketua unit dan lain sebagainya. Tapi untuk Anmategranya sendiri, emang perlu koordinasi lagi nih dari kabinet yang sekarang gitu loh. Karena dari kabinet yang sekarang kemungkinan akan memulai ulang lagi kan proses Anmategra ini gitu loh. Jadi nanti seandainya emang ada updatean lagi dari kabinet soal Anmategra, pasti bakalan aku dan Kletra koordinasiin untuk coba pakai dan coba research lagi apakah bisa untuk mengelaborasikan si Anmategra ini jadi salah satu parameter kita untuk penilaian profil anggota gitu sih. Paling kayak gitu. Makasih Kak Eri dan makasih Mot. Oke, thank you tanggapannya dari Kak Kletra dan Kak Agatha. Mungkin dari Kak Heri ada tanggapan terlebih dahulu. Oke, makasih buat jawabannya. Seperti mungkin tadi aku sempat sistem penilaian profil yang terakhir udah kurang kejawab sih, Klet. Yang apakah framework-nya udah melingkupi kegiatan di luar HMTL juga dinilai, tapi tadi kata Agatha mau coba juga, berarti aku anggap bakal coba nilai yang di luar HMTL juga ya. Itu udah oke, terus yang database juga oke, mungkin itu mah nanti tinggal koordinasi sama teman-teman di kabinet ya. Mungkin yang terakhir yang rapor ya. Ya mungkin di ini lagi aja sih, mungkin bisa di cross check lagi ya, di lagi apa aja yang nantinya bakal teman-teman lihat, data apa aja, bakal sebanyak apa aja, memungkinkan atau enggaknya. Sebenarnya mungkin aja sih untuk 4 orang, cuman mungkin apakah waktu kerjanya harus lebih panjang dan lain-lain, itunya dipertimbangkan aja sih. Mungkin kalau dari aku itu aja sih. Terima kasih, semangat teman-teman MSDA. Oke, hatur nuhun tanggapannya dari Kak Eri. Dari Kak Agatha, Kak Kletra, Kak Fahrul, untuk tanggapannya apakah aman? Oke, aku asumsikan aman. Oke, lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya di Slido yang udah dikopas juga kebetulan di notulensi. Jadi ada pertanyaan dari anonim, izin nanya untuk PMSDA.
Di Kementerian PPKM sendiri umumnya kerjasama sama di bidang atau divisi Kesra dan bukan PMSDA. Dari PMSDA sendiri, apakah udah riset soal ini? Mungkin ini nyambungnya ke yang tentang kesehatan mental tadi ya, mungkin. Jadi langsung boleh dijawab sama Kak Agatha. Oke, thank you. Siapapun yang bertanya, terima kasih banyak. Semoga kita bisa ngobrol. Soal EPKM sendiri, aku kebetulan puji Tuhannya pernah berkecimpung di dalam Kesma. Jadi apa ya? Aku sudah memahami gitu jalur kerjanya EPKM kayak gimana, dan meskipun umumnya dia bekerja sama-sama bidang divisi Kesra, tapi EPKM pasti akan terbuka juga seandainya aku sebagai Biro PMSD akan mengajukan untuk kerjasama gitu loh. Jadi sebenarnya aku pribadi juga udah join ke grup forum Kesma ITB, jadi apa namanya, kemungkinan besar untuk penyaluran informasi ini bakalan aman sih untuk EPKM. Jadi sejauh ini kerjasamanya mungkin memang baru untuk menyalurkan informasi dulu. Dan aku bakalan share-share info-info kayak dari Keneker dan sebagainya. Kayak gitu sih untuk soal kerjasama sama EPKM gitu ya. Aku percaya EPKM dan Kesma bakalan sangat-sangat terbuka juga untuk perubahan yang ada di HMTL ini. Tuh, makasih Jo dan terima kasih yang bertanya. Oke, atur nuhun tanggapannya Rika Agatha. Semoga untuk anonim cukup. BTW untuk notul ada koreksi, rapor bukan rakor. Oke. Semangat ya Notul. Maaf Jo. Semangatin dulu Notul ya. Kayaknya Oke, dia sudah iya, mulai betul. lelah gitu kan. Ini ada beberapa orang di notul. Semangat ya guys. Oke, kita kembali lihat di Slido. Sejauh ini Slido belum ada pertanyaan. Jadi untuk masa lagi-lagi dipersilakan untuk pertanyaannya. Boleh resign, boleh chat, dan lagi-lagi boleh tanya di Slido. Oke, Kak Eri. Oke, mohon maaf nanya lagi ya teman-teman. Aman ya. Terima kasih Jo. Ya, sekarang buat teman-teman PSD Harul, ada beberapa juga sih. Yang pertama tuh, aku pengen tahu sih buat audit profil dari teman-teman udah kebayang caranya nggak? Gimana cara ngevaluasi profil-profil tersebut ya? Terus yang kedua, aku juga pengen tahu SPP bentukannya kayak gimana. Karena kalau dari yang tadi disampaikan, aku rasa bentuknya nggak jauh beda sama kayak PAKA gitu. Apakah ini tuh nantinya bakal, aku sih takutnya kerasanya seperti PAKA yang diperpanjang doang. Kedua itu, karena kan sebenarnya osjur dan lantik itu adalah peralihan dari kaderisasi pasif ke kaderisasi aktif yang tadinya cuma duduk mendengarkan pemateri, akhirnya terjun langsung ke organisasi, ikut bekerja, berkarya dan lain-lain. Kedua itu, udah yang ternyata cuma dua, ingin itu doang ya. Pertama audit profil caranya kayak gimana, terus yang kedua SPP bentukannya bakal kayak gimana, apakah bakal kayak PAKA atau enggak. Terima kasih. Oke, Mod aku izin jawab ya Mod. Silakan Kak. Untuk pertanyaan pertama, bentukan dari audit profil itu gimana? Nah, jadi kan ada titipan profil khusus tuh dari PSDA untuk divisi-divisi terkait yang akan menjalankannya. Nah, dari PSDA sendiri bakal secara sebulan sekali bakal mengevaluasi. Yang pertama itu PSDA bakal meminta feedback dari keberjalanan proker itu. Terus habis itu dari staf-staf aku dari PSDA bakal proker yang dijalankan, yang dititipkan profil khusus itu bakal join ke proker itu, dan ketika audit profil itu terjadi, aku dan staf PSDA aku bakal ada kayak evaluasi apakah keberjalanan dari proker itu udah sesuai belum sama profilnya, apakah masih bisa ditingkatkan lagi, atau dari kami PSDA bakal memberikan saran untuk mencapai profil itu lagi. Nah, habis itu buat pertanyaan kedua, bentukan dari SPP ya, Sekolah Pascapeka. Jadi Sekolah Pascapeka itu kayak rebranding dari mentoring Pascapeka yang ada di tahun lalu. Jadi kami dari PSDA tuh lebih pengen mengoptimalkan dan menjalankan mentoring Pascapeka itu. Jadi kurang lebih bentukannya kayak mentoring
mentoring pasca PK. Nah, bakal dijalankan, kan mereka juga bakal magang ya, magang ke divisi masing-masing. Jadi mentoring pasca PK itu bakal diadain di divisinya masing-masing. Jadi nggak sesaklek PK lagi, tapi mereka tetap mendapatkan materi yang ada di HMTL selama mereka berada di HMTL. Paling gitu dari aku, Kak. Makasih ya, Kak, pertanyaannya. Oke. Sorry, langsung nanggapin, Jo. Santai. Tanggapan lainnya boleh langsung dari Kak Eri. Oke, berarti yang SPP ya kurang lebih kayak mentoring lah ya. Oke, aman. Mungkin ini saran aja sih buat yang audit profil, mungkin harus dipastiin juga ya bahwa semua teman-teman divisi juga ngerti bahwa emang PSDA punya tugas di situ gitu. Jadi ketika teman-teman berusaha buat ngeval, diusahakan juga secepat mungkin evalnya sampai ke pelaksananya, karena ya untuk apa gitu dia eval tapi dia udah selesai prokernya cuma 2 terus ternyata udah selesai gitu ya. Ini itu aja sih, kayak aku salut sama teman-teman udah ngerancang sebaik ini. Semangat aja buat selanjutnya Agatha, Petra, Fahrul, dan kroco-kroconya. Terima kasih. Oke, atur nuhun tanggapannya dari Kak Eri. Dari Kak Fahrul, Kak Petra, Kak Agatha, aku asumsiin aman ya untuk pertanyaan ini. Oke, jadi untuk masa sejauh ini masih bisa dibuka untuk Q&A untuk PMSDA. Jadi kita coba cek dari Slido sejauh ini belum ada ya. Mungkin boleh untuk teman-teman bisa bantu coba cek juga. Sejauh ini belum ada pertanyaan lagi di Slido. Jadi boleh untuk masa HMTL pertanyaannya satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi bebas nanti ya. Di sesi bebas ini mungkin ada kayak ada kalau aku lihat ada pertanyaan ketinggalan untuk biro dan departemen-departemen sebelumnya yang masih ada di situ tapi belum dijawab. Nah, di situ kita jawab di sesi bebas. Cuman untuk PMSDA aku tunggu 1 menit sampai 10.37 satu pertanyaan terakhir deh. Bisa di resend, bisa chat, bisa di Slido juga. Jadi silakan untuk Mas MTL. Oke, karena udah 10.37, sejauh ini belum ada pertanyaan lagi kalau di chat di Slido, tapi ada beberapa pertanyaan untuk departemen lain. Jadi, aku hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Berarti aku asumsikan untuk PMSDA tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk Kak Agatha, Kak Petra, Kak Fahrul atas paparan dan Q&A-nya tadi, dan makasih juga untuk Masa yang sudah bertanya. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi umum. Tadi itu udah ada satu pertanyaan untuk ke Excam, Ekstra Kampus. Jadi mungkin kita langsung masuk ke sesi umum aja ya, Masa. Jadi, oke, pertanyaannya mungkin aku bantu bacain. Mau nanya ke Excam, apakah HMTL bakal tetap join Inkli? Soalnya kalau ngelihat minat Masa nih, kayaknya kurang tank sebelumnya. Oke, mungkin untuk Kak Bevan sama Kak Bintang dipersilakan. Oke, izin jawab ya. Oke, silakan ya. Buat jawabannya ya masih ikut ke Inkli karena
dari arahan divisinya tuh salah satunya ada menjalin dan memelihara hubungan. Nah, HMTL ITB kan udah masuk dari IMTRI dari tahun-tahun sebelumnya kan. Jadi untuk mencapai arahan divisi itu kita harus tetap ikut ke bagian intinya itu. Terus untuk yang minat masa dari kami dari ekstra kampus itu nggak bisa memaksakan buat masa untuk gabung ke IMTRI, tapi kita mewadahi masa HMTL yang berminat untuk gabung ke IMTRI. Gitu. Makasih pertanyaannya. Oke. Oke, thank you tanggapannya dari Kak Bevan, dan oke, aku harap untuk anonim terjawab yang pertanyaannya. Nah, oke. Sejauh ini di Slido belum ada pertanyaan lagi, jadi untuk masa yang mau bertanya secara umum ke internal, eksternal, dan PMSDA, sangat dipersilakan untuk raise hand, chat di Zoom, baik secara personal ataupun ke everyone, atau lewat Slido. Dipersilahkan. Ini tips semangat buat notol juga. Oke, 10.40. Mungkin untuk sesi bebas ini aku tunggu setiap 2 menit ya, untuk kalau nggak ada. Lagi-lagi untuk masa sangat dipersilakan untuk bertanya lewat metode yang 3 tadi yang udah aku sebutin. Aku tunggu sampai 10.42. Kata Kak Bevan yang mau nanya ke internal dipersilakan. Oke, silakan untuk masa. Atau mungkin yang selain yang mau bertanya, mau yang ngasih saran atau tanggapan, itu juga dipersilakan. Kayak tadi, kalau nggak salah, dari Kak Uti dan semuanya yang udah nanya juga. Bisa langsung ngasih saran juga. Biar langsung ditanggapi sama departemen atau biro terkait. Menunjukkan 10.41 sejauh ini. Mungkin boleh kita cek Slido lagi. Sejauh ini belum ada juga. Sejauh ini belum ada juga yang raise hand dan chat, tapi masih ditunggu sampai 10.42. Oke, sejauh ini udah 10.42. Panggilan terakhir untuk masa yang mau bertanya atau menanggapi, aku hitung mundur dari, ya biar agak lamaan, dari 30 deh. 30, 29, sambil aku ngecek Slido juga, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, makasih Kak, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aku asumsikan tidak ada. Jadi, oke, karena sejauh ini tidak ada pertanyaan, aku asumsikan untuk Departemen Internal, Eksternal, dan Biro PMSDA sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan dengan demikian, muker untuk BP Sandiakala, HMTL, untuk day ketiga ini ditutup. Jadi, mungkin sebelum menutup, ada baiknya kita dokum dulu kali ya, untuk masa yang masih on cam, masih
hadir di sini, sangat dipersilakan untuk on cam biar kita dukung. Ada Kak Andi nih, halo Kak. Tapi sepertinya ngilang-ngilang karena VBG. Oke. Kak Bevan Halo. juga yang dilihat-lihat. Itu kayak kenal kamarnya tuh. Iya, teman-teman on cam dulu. Ditunggu sampai Mas Andi tahu ini di mana, Mas? Diam. Ditunggu saja jam berapa? Yuk. sampai 10.46 boleh. Silakan untuk masa yang mau berbincang, silakan. Yuk. Kok Andi baru muncul ya? Halo nih, dari mana nih? Tadi ada, Tang. Tadi ada. Tapi pakai device lain ya kalau nggak salah? Arvin underscore Andi. Kan? Oh. Iya. Najla, Apis, Una, Ayo, on cam. Altaf Tiadika, tapi Pane. Altafnya sama Bevan. Nggak jelas nih. Selamat datang. Ada Rehan juga di sini loh, Rehan. Nah, capek basa-basi. Taf. Basa-basi, Taf. Kenapa? FOMO yuk. Salah siapa KP di sana jauh. KP di Kalimantan. Ini kontrakannya lagi yang kalian pakai, astaga. Sedih banget itu. Udah yuk. Foto yuk. Biar bisa istirahat. Untuk masa yang belum on cam masih ditunggu ya, 10.46. Masih ada 20 detik. Diambil alih sama siapa untuk yang ngedokumnya? Ke siapa nih, Kak? Dokum siapa deh? Deo lah. Gue. Ayo. Oke. Ayo deh sebelum tambah berkurang nih. Antri Pane mana? Iya, harusnya di awal ya. Iya, sorry lupa, Kak. Iya, sorry. Andi nih, gak diingetin. Astagfirullahaladzim, sorry deh. Tadi lagi berjalan. Wih.